Jadi kalau boleh saya katakan di usia 50 tahun, jadi pertama kalau ibu-ibu katakanlah mau sehat ya, mau tetap bugar, mau mengawet mudakan sel, mencegah penyakit degeneratif, menyeimbangkan hormon, memperbaiki sel-sel yang sudah rusak, membuat tubuh itu memakan sel-sel yang rusak, maka mulai sekarang kalau boleh saya sarankan kepada ibu-ibu sekalian ya, yang sudah jelang 50 tahun ini, tiap hari ibu-ibu sekalian ya, dan itu cara yang paling mudah untuk mengaktifkan atau meng-off-kan gen yang rusak ya, atau men-off-kan gen yang mau berubah menjadi penyakit-penyakit berat dan meng-on-kan sel-sel yang sehat. Nah, gitulah bahasanya. Mudah-mudahan kok yang hadir ini juga 50 tahun semua gitu, jadi sesuai dengan kuota kita. 50 tahun. Ala kulihal ya. Ada sudah lebih ya. Baik, kalau kulihal ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara kesehatan sih ya, sebenarnya kesehatan itu ya begitu-begitu saja sebenarnya. Ya. Artinya kalau saya bilang, kalau sekarang kan banyak orang yang heboh dengan pengobatan anti-aging atau mungkin anti penuaan segala macam. Saya katakan ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan menua gitu kan. Anda yang sekarang sudah 50 atau lebih ya pasti akan saya susul kalau ajal saya atau umur saya sampai ke sana. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, cuman yang perlu kita garis bawahi atau kita harus kuatkan justru malah bahwa kita di usia yang mungkin khususnya yang ibu-ibu yang sudah Allah kasih nikmat usia 50 tahun sekarang dan atau ke atas ini ya, yang paling justru malah harus dikuatkan itu justru malah ruhiyahnya atau imannya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menguatkan iman, cara menguatkan ruhiyah tadi, ya kalau saya lihat ya dari berbagai macam, kita bicara dalam sisi syar'inya dulu ya. Kalau dalam sisi syar'inya ya pola-pola Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikuti saja. Jadi pertama kalau ibu-ibu katakanlah mau sehat ya, mau tetap bugar, mau tetap fit ya, maka patuhi waktu tidurnya yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu tidur ya. Karena waktu tidur itu waktu yang paling efektif tubuh kita untuk meremajakan dirinya. Dan waktu tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau umumnya beliau tidur setelah Isya ya, setelah Isya beliau tidur ya. Terus nanti tengah malam sekitar jam 1 atau jam 2 nanti beliau bangun untuk sholat malam. Nah, ada satu jenis hormon ya, ada satu jenis hormon yang memang puncak-puncaknya itu munculnya waktu malam, terutama dalam keadaan orang yang deep sleep ya, atau yang kita kenal dengan growth hormone ya. Growth hormone itu dia munculnya jam-jam mulai puncak itu jam 10 malam. Jam 10 malam sampai ke jam 12-an seperti itu mulai menurun tuh. Nah, kalau boleh saya katakan kalau kita sudah mempersiapkan diri saat itu dengan tidur yang benar seperti tidurnya Nabi. Tidurnya Nabi itu seperti apa? Ada penjelasannya. Nabi katakan matikan lampumu. Jadi kalau mau tidur itu matikan lampu. Ya. Jadi kalau yang biasanya tidurnya katakanlah tidak memungkinkan untuk mati lampu, matikan lampu. Karena memang otak kita itu menangkap sinyal dari mata ini dengan cahaya. Ya, nanti bangun waktu malam atau mungkin tidur waktu Isya tadi sampai malam kemudian bangun lagi. Nah, itu cara-cara terbaik untuk peremajaan sebenarnya. Jadi kalau Anda buka riset ya, ibu-ibu buka penelitian-penelitian tentang hubungan tidur dengan kanker, hubungan tidur dengan penyakit-penyakit degeneratif itu sangat erat kaitannya. Makanya Islam memberikan pedoman waktu tidur ya, waktu-waktu tidur yang waktu-waktu tidur yang sangat dianjurkan untuk tidur. Ya, pertama adalah tidur sebelum zuhur atau sesudah zuhur, dan itu pun tidak lama. Kita kenal dengan qailullah ya. Kemudian Nabi tidak tidur antara maghrib dan isya ya, nggak tidur itu. Nanti Nabi tidurnya pada isya sampai malam. Kemudian Nabi tidur lagi antara azan dan iqomahnya subuh. Tidur sebentar.
Jadi waktu azan dan iqomah itu Nabi SAW itu tidur sebentar. Ya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi tidur lagi apa tuh namanya? Siang balik ke zuhur tadi, gitulah. Jadi ada 3 waktu tidurnya Nabi itu secara umum. Ya, maka itu patuhi waktu tidur. Jadi jangan suka begadang, jangan suka nggak tidur. Jadi kalau maksud saya kalau nggak penting tidurlah, gitu kan. Kecuali tidur nggak tidur tadi ada urusan dengan ibadah, ada urusan dengan ketaatan. Mungkin suaminya minta tolong apa itu lain cerita, ya lain cerita seperti itu. Ya, jadi itu waktu tidur. Nah, tubuh kita ya, tubuh manusia secara umum ya, apalagi wanita ya, wanita itu secara umum ya, kalau kita lihat angka penyakit degeneratifnya itu sebenarnya secara umum dia nggak banyak ya, nggak terlalu banyak seperti halnya apa tuh namanya laki-laki ya. Namun kenapa? Karena memang contoh ya, kita bicara tentang densitas tulang ya pada wanita itu sebenarnya lebih baik ya daripada laki-laki ya, karena memang ada hormon estrogen. Nah, memang masalahnya adalah hormon ini ya, seiring dengan usia ya, kita kenal ada hormon testosteron di laki-laki, ada hormon estrogen di wanita. Itu seiring dengan usia hormon-hormon pada wanita ini menurun kan gitu kan, maka muncullah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan apa tuh namanya, berhubungan dengan kerapuhan tulang lah dan seterusnya. Tapi bukan hanya kerapuhan tulang saja. Ya, urusan penyakit-penyakit jantung itu atau penyakit degeneratif itu sudah dimulai saat wanita itu estrogennya menurun. Nah, estrogennya menurun. Ya. Maka di sini kita mengambil pelajaran. Berarti bagaimana cara meningkatkan? Jadi ada satu bagian dalam gen kita itu yang dikenal sebagai telomer. Ya, yang dikenal sebagai telomer. Nah, telomer ini ibu-ibu sekalian bisa memanjang. Kalau dia memanjang, ya, maksudnya usia seseorang itu akan lebih awet, ya, awet. Jadi kualitas hidup segala macam tuh akan lebih awet. Dan telomer ini bisa diperpanjang. Telomer ini bisa diperpanjang itu ternyata dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Jadi kalau boleh saya katakan di usia 50 tahun seperti sekarang ini, ibu sekalian, itu waktu yang paling tepat Anda pertama untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Jika suami tidak meminta Anda untuk tidak puasa, ya, misalkan ada keperluan hajat suami istrinya, misalkan gitu kan, dia akhirnya memanggil Anda, itu lain cerita. Tapi kalau saya boleh menyarankan di usia 50 tahun ini perbanyak puasa-puasa sunnah, karena itu akan memperpanjang telomer yang ada pada gen tadi. Seperti itu. Ya. Atau kalau sekarang kan kalau dunia barat mengenalnya sebagai intermittent fasting. Jadi sebenarnya kita nggak perlu intermittent fasting. Jadi kalau Anda mau ngawet mudakan sel, jadi kalau mau ditanya mengawet mudakan sel, mencegah penyakit degeneratif, menyeimbangkan hormon, memperbaiki sel-sel yang sudah rusak, membuat tubuh itu memakan sel-sel yang rusak, segala macam, maka jawabannya puasa. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ya, iman itu kalau kita bicara ini, saya lompat-lompat sana sini aja. Jadi iman itu ya salah satu yang menyebabkan lemahnya iman itu ada terlalu banyak makan. Maka mulai sekarang kalau boleh saya sarankan kepada ibu-ibu sekalian ya yang sudah jelang 50 tahun ini, salah satu cara untuk meremajakan sel adalah jangan terlalu banyak makan, tapi Anda mulai praktekkan. Ada ilmunya nih, ada ilmunya yaitu makan itu cuma sekali sehari cukup. 1 kali sehari cukup. Ya. Yang Anda perlu kuatkan adalah, atau mungkin Anda perlu pelajari adalah bagaimana makan sekali sehari itu sudah menguatkan badan Anda, mencukupi kebutuhan kalori, dan yang membuat tubuh Anda terus terdetoks. Bagaimana cara pola pikir yang kita bisa jelaskan? Atau mungkin saya bisa jelaskan. Jadi gini, tubuh kita, ibu-ibu sekalian, itu punya bahan bakar, ya, bahan bakar untuk bergerak untuk sebagai energi. Maka bahan bakar yang biasa kita pakai namanya glukosa, gula. Nah, itu sebabnya kita kan lagi puasa, energinya kurang karena kita nggak makan, maka Nabi SAW mengajarkan kita makan kurma. Kalau nggak ada kurma, bahan bakar berikutnya adalah air, gitu kan. Nah, kita lihat ke badan kita. Jadi badan kita ini sebenarnya ada ibarat kata bahan bakar utamanya, ada bahan bakar cadangan.
Bahan bakar utamanya adalah gula tadi. Kalau gulanya masuk terus segala macam yang masuk dalam tubuh kita dalam bentuk asupan makanan, maka dia akan sangat berenergi badannya. Tapi kalau gula tadi sudah terlalu banyak numpuk di dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia, maka gula tadi akan berubah menjadi lemak. Seperti itu polanya. Nah, sekarang sebenarnya kalau saya kembalikan ke konsep makan sekali sehari atau mungkin makannya nggak sering-sering tapi berkualitas, itu kita bisa mengatur pola makan tadi dengan konsep Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara kita menggunakan bahan bakar cadangan tadi untuk dipakai juga menjadi bahan bakar utama. Kayak gimana cara? Contoh, hitungnya begini. Kalau kita makan sekali sehari, atau mungkin makan kebutuhan kalori orang dewasa sehari, orang lebih sekitar 2.000-an kalori lah. 2.000-an kalori satu hari, atau ada mengatakan 2.200. Ya, more less lah, 2.000-an, katakanlah begitu. Nah, supaya kalori yang ada itu, atau mungkin bahan bakar yang ada tadi, itu bisa dipakai, maka jangan makan dengan porsi yang membuat kita sudah cukup. Artinya, makanlah dengan porsi yang membuat kita masih merasa sedikit lapar. Nah, kalau sedikit lapar itu muncul, ibu-ibu sekalian, maka otomatis bahan bakar yang kita akan pakai itu nanti diambil dari lemak. Mudah-mudahan jelas ya. Jelas nggak nih? Kalau nggak jelas, ngangguk-ngangguk aja dulu, pura-pura paham, nanti pura-pura jelas, nanti jelas sendiri, insya Allah. Jadi, ngangguk-ngangguk aja lah, nggak apa-apa. Biar pembicaranya senang gitu kan, muridnya paham. Jadi salah satu tekniknya emang ngangguk-ngangguk, oh iya, tadi ngomong apa ya, saya nggak paham tuh lagi. Yang penting ngangguk aja. Jadi ibu-ibu sekalian, ilustrasinya begini. Ya. Jadi kalau Anda sekarang mau menilai ya, kalau Anda mau menilai, Anda punya bahan bakar cadangan yang banyak, itu taunya dari mana? Dari lipatan paha, lipatan perut, ya. Kalau laki-laki, ya biasanya kan menumpuknya di perut. Menumpuk, jangan dipegang dulu sekarang, nanti aja pegangnya, lihat perutnya nanti, ya. Jadi lihat perut ya, jadi perut itu banyak lipatannya, banyak tumpukannya, nah, berarti Anda punya banyak bahan bakar cadangan nggak kepake, gitu kan. Dan ingat, ini yang jadi masalah. Yang ibu-ibu sekarang yang sudah berusia, alhamdulillah ya, ala kulli hal ya, Masya Allah, udah menjelang 50 tahun kayak begini. Saya mau tanya sekarang kepada ibu moderator, ibu siapa nih? Ibu Lisa. Nah, Ibu Lisa ingat nggak dulu waktu menstruasi pertama kali umur berapa? Berapa ya? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Sekarang anak-anak perempuan umur berapa menstruasi? SD. SD udah mens loh. Ini ya sudah, alhamdulillah, makasih Bu ya jawabannya. Jadi menstruasi itu pada wanita itu indikator yang sangat-sangat baik untuk menentukan tingkat kesehatannya. Jadi wanita, sering saya sampaikan, wanita itu standar menstruasinya 15 tahun kurang lebih. Ya. Jadi kalau dia menstruasinya lebih awal, tadi Ibu Lisa mengatakan menstruasinya itu pada usia SD sekarang gitu kan, itu berarti menopause-nya juga akan lebih awal. Kalau menstruasi lebih awal, menopause lebih awal, otomatis kualitas selnya tidak akan baik. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya, kenapa bisa kayak begitu? Karena yang dimakan sudah bukan lagi makanan yang bisa membuat sel-selnya itu bisa aktif, tapi justru malah makin melemah akibat banyaknya makanan olahan, makanan apa segala macam. Zamannya Ibu Lisa, saya sangat yakin nggak banyak pizza, nggak banyak ayam goreng cepat saji. Betul nggak, Bu? Betul. Akhirnya apa? Akhirnya jadwal, ya paling bahasa saya itu, jadwal menstruasi itu sudah sesuai dengan jadwal yang benar, karena memang mengikuti pola makan orang tua. Ya, dan zaman itu kan nggak banyak kayak sekarang yang kita, ya saya katakan kita lah manusia kayak sekarang ini,
manusia modern lah gitu kan, ya akhirnya banyak makanan numpuk di kulkas. Terus ibu zaman dulu, kalau saya boleh tebak-tebak sedikit gitu kan, banyak interaksi dengan tanah, makanan nggak banyak di freezer, nggak banyak di chiller, ya kan? Betul, betul. Akibatnya apa? Nah, tubuh kita berinteraksi dengan bakteri, ya. Karena zaman dulu makan ya makan, habiskan. Habis itu kalau mau makan lagi dimasak, bukan kayak sekarang di frozen, kan gitu kan? Nah, makanan frozen itu, ibu-ibu sekalian, salah satu makanan yang melemahkan sistem imun, kalau boleh saya katakan, kalau terus-menerus dikonsumsi. Maka zaman dulu kalau orang tua kita makan ya masak pagi, siang habis, nanti malam masak lagi, begitu polanya, sama kayak saya, gitu kan? Karena nggak banyak kayak sekarang berlebihan dalam urusan makanan yang zaman sekarang, yang akhirnya gini Bu, memahami itu begini, sel tubuh kita itu berpasangan. Sel tubuh kita ya, semua berpasangan. Ya ada proton, ada neutron gitu, elektron, mungkin pernah dengar istilah itu kan. Nah, mereka ini bisa bisa terpisah. Ya, bisa terpisah. Apa yang membuat mereka terpisah yang akhirnya menjadi radikal bebas? Pemisahan mereka yang paling utama itu disebabkan karena ininya orang, perasaan, jiwa, hati. Maka saya katakan, bagi Anda yang usia, maaf, sudah 50 tahunan ya, kurang lebih lah kayak begitu tuh, sudah saatnya untuk tidak banyak lagi ya mengurusi hal-hal yang remeh-temeh yang membuat karena suatu hal kecil selnya berubah jadi radikal bebas. Kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, tidak nyaman, udah istighfar saja, ya, minta sama Allah diganti, selesai, nggak usah diperpanjang, gitu lah. Kalau itu diperpanjang, saya katakan aging-nya sel itu, penuaan pada sel itu akan cepat sekali, ya. Gara-gara mungkin kalau bahasa keren itu stres ya, kalau bahasa lain itu pikiran, emosi yang berlebihan itu akhirnya apa? Lama-lama dia pisah semua, akhirnya apa? Kanker pun bisa terjadi. Jadi jangan pikir urusan perasaan itu tidak ada hubungan sama kanker, sangat ada, Bu. Ya. Apalagi wanita. Nah, tadi kita kembali ke wanita, perempuan-perempuan yang wanita-wanita ya sekarang yang mulai menstruasinya lebih awal, maka biasanya kalau sudah menstruasinya bermasalah, maka akan menjadi gerbang selanjutnya untuk penyakit-penyakit yang lain seperti tumor, kanker, gangguan menstruasi, fertilitas, kesuburan, kayak begitu. Jadi kalau sekarang Anda punya anak-anak yang sudah menstruasinya bermasalah, coba kendalikan, perbaiki makanan di rumah. Sebab anak kayak begitu kalau sudah menstruasi bermasalah, punya potensi, waliyauzubillah, kita berdoa semoga tidak, punya potensi untuk kena penyakit-penyakit yang lain. Itu sebabnya yang datang, atau mungkin bukan datang sih, yang konsul ke saya, mungkin online segala macam yang sempat saya balas itu tuh, masalah sebagian besar mereka tuh PCO, polycystic ovary syndrome, menstruasi bermasalah. Kenapa? Karena yang jadi masalah itu banyak orang nggak ngerti bahwa masalah hormon pada wanita itu sangat dominan. Wanita, Anda ya, karena wanita itu bersikap, berpikir, memutuskan sesuatu itu pakai perasaan, bukan pakai logika. Begitu sunatullahnya. Itu nggak usah dibantah. Oleh sebab itu, penyakit yang berurusan dengan wanita pun kebanyakan penyakit yang berhubungan dengan hormon. Kan begitu. Maka pilihannya dua, kendalikan perasaan tadi, kendalikan emosi tadi, atau supply tubuhnya dengan bahan baku atau bahan bakar hormon, yaitu lemak-lemak yang baik. Nah sekarang masalahnya apa? Kenapa anak-anak katakanlah sudah mulai bermasalah di menstruasinya tadi? Ya, nanti hubungan sama Anda para jelita-jelita ini ya, hubungannya sama Anda, kenapa? Berhubungan karena nanti urusan sama hormon. Ya, karena gula yang masuk sudah gula yang bermasalah. Akhirnya numpuklah jadi lemak yang tidak baik dalam tubuhnya. Ya, ada kita mengenal ada lemak baik, ada lemak tidak baik, lemak baik, lemak tidak baik. Karena ada yang namanya lemak tak jenuh yang kita sebut sebagai lemak baik, ada lemak jenuh yang kita sebenarnya bagus juga. Cuman kalau kebanyakan lemak jenuh nggak bagus buat badan. Ya, lemak jenuh itu dari apa contohnya? Bukan hanya lemak jenuh, tapi lemak yang sudah teroksidasi, lemak trans kita bilangnya begitu, ya, yang berasal dari minyak-minyak goreng seperti itu. Nah, atau juga mungkin yang pernah kenal dengan istilah HDL, LDL, ya HDL itu lemak baiknya, LDL lemak tidak baiknya seperti itulah. Nah, sekarang masalahnya yang terbentuk dari metabolisme glukosa tadi adalah lemak-lemak yang tidak baik.
Jadi kombinasi yang paling tanda kutip itu menyakitkan adalah ketika di tubuhnya penuh dengan lemak yang tidak baik, dan jiwanya, hatinya, pikirannya, perasaannya, moodnya dalam keadaan tidak baik pula, dan ini punya potensi sangat besar untuk terkena penyakit-penyakit bahkan autoimun. Ya. Nah, pilihannya adalah kita perbaiki lemaknya, gitu kan? Jadi kalau mungkin saya katakan, berarti solusinya apa? Oh, gampang sebenarnya. Kalau memperbaiki imun ya, atau memperbaiki mood segala macam, maka salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW adalah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub. Pernah dengar doa itu kan? Ya. Dan perbanyaklah bersedekah. Ya, perbanyaklah bersedekah. Ya, karena sedekah itu salah satu cara untuk meningkatkan hormon kebahagiaan. Ya, sedekah adalah cara paling mudah untuk meningkatkan hormon kebahagiaan. Jadi tiap hari ibu-ibu sekalian ya, dan salah satu istri Nabi SAW ya, dikenal sebagai salah satu ummahatul mukminin yang gemar sekali bersedekah. Ya, subhanallah, beliau punya usaha dengan usaha tadi beliau bersedekah. Masya Allah. Jadi istri-istri Nabi itu bisa Anda jadikan figur teladan Anda untuk mengambil hikmah-hikmah sikap dan keteladanan kepribadian mereka seperti itu. Nah, baik ibu sekalian, berarti tadi kalau kita bicara emosinya atau perasaan, ya maka kendalikan perasaan tadi. Ya dengan cara apa? Banyaklah sibukkan diri dengan berbuat baik, sibukkan diri dengan Al-Quran, sibukkan diri dengan ikutin kajian-kajian. Dan kalau boleh saya katakan, ya usia jelita seperti ini, ya, kalau boleh saya katakan sudah saatnya untuk tidak lagi berkumpul dengan, kalau bahasa kampung saya itu teman yang hau-hau. Hau-hau itu apa? Gak ada manfaatnya. Ngomong ini, ngomong itu, nggak ada keimanan itu, ya nggak ada meningkat sama sekali dengan ketemu si A, si fulana, nggak ada. Kalau ketemu kayak teman, kalau boleh saya sarankan, udah saatnya mencari teman yang lain, yang kalau ketemu sama dia, obrolannya itu, ya saya, Masya Allah, tiap hari kok merasa makin dekat dengan kematian saya ya, gitu. Omongannya kayak begitu, bukan kita sedih terus, bukan, tapi kita bisa ketika ketemu sama si fulana ini kita bisa lebih dekat dengan Allah gitu kan. Bukan cuma sekedar lu masak apa tadi, lu makan apa, lu kemana tadi segala macam, gitu-gitu doang hidup. Ya. Nggak ada faedahnya gitu kan. Subhanallah kan, Bapak sekalian. Jadi sibukkan diri dengan kebaikan ya. Dan salah satu cara terbaik untuk membersihkan jiwa atau hati, ya pikiran yang bermasalah adalah dengan cara menumpahkan air mata untuk Allah. Itu cara paling enak. Ya. Karena apa saya katakan ibu sekalian, gen kita itu, ya kalau boleh saya katakan, kalau Anda pernah, nanti boleh kalau sempat cari buku lah, judulnya Switch. Ya, buku ini karangan dokter Jepang namanya Kazuo Murakami. Dia mengatakan dalam buku itu bahwa gen tubuh manusia itu bisa switch on, switch off. Jadi kalau dia bilang bisa di-on-kan, bisa di-off-kan. On-kannya, ya, di-on-kan maksudnya kanker itu bisa ter-on dengan paparan-paparan emosi yang buruk. Dan menarik ke dalam buku itu, si dokter Kazuo ini mengatakan bahwa Masya Allah, tabarakallah, dikatakan bahwa ternyata gen itu bisa dimatikan, kata dia, sel kankernya dengan cara, kalau mungkin bahasa di situ meditasi, perasaan haru biru, kata dia gitu. Dan ujung-ujungnya dalam buku itu dikatakan ini gen, ini nggak mungkin bikinan manusia, dia bilang. Ini ada, dia bilang the great, dia bilang kekuatan yang agung yang mengatur gen ini, dia bilang. Itu sebabnya momen-momen terbaik Anda bersama Allah, itulah momen-momen terbaik di mana air mata Anda, mata kita menetes karena Allah, yang itu akan membuat gen-gen yang siap, katakanlah berubah menjadi penyakit-penyakit tadi, ter-switch off semua. Nah, gitulah. Find that moment. Cari momen tadi. Dengan cara apa? Ya bangun malam, ya mungkin baca Quran, mungkin suami lagi kerja, Anda sibuk dengan tilawah, cari. Kalau bisa cari momen-momen, apalagi kayak sekarang kan banyak kemudian kita baca Al-Quran ya, ibu-ibu bisa beli tuh Al-Quran yang gede, nanti pakai partitur, jadi sholat-sholat sunnah Anda itu bisa membaca Quran. Sholat sunnah boleh, nggak masalah. Jadi akhirnya Anda dapatkan vibrasi dari, dan menariknya lagi ternyata obatnya emosi tadi adalah
dengan cara kita dekat dengan Al-Quran. Dan memang udah janji Allah di situ. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah kan? Kayak sekarang, kalau yang sudah jelita kayak begini, ini kalau boleh saya nasihatin, dan kalau sudah alhamdulillah ya, sudah wajib hukumnya, tanda kutip, sudah wajib hukumnya Anda satu hari itu tidak terlewatkan Quran minimal 1 juz, kalau saya saran. 1 juz itu udah angka wajib, nggak boleh kurang gitu kan. 1 juz mah gampang sebenarnya, kalau kita pecah-pecah dengan 5 sholat waktu sebenarnya sudah dapat itu. Ya kalau 1 juz itu kan kurang lebih sekitar 20 halaman lah, kurang lebih 20 halaman. Berarti 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 dapat berapa itu? Ya 4 halaman udah dapat gitu kan. 4 halaman tiap sholat sudah selesai 1 juz. Masya Allah kan. Jadi mudah Ibu sekalian itu. Dan itu cara yang paling mudah untuk mengaktifkan atau meng-off-kan gen yang rusak, ya, atau men-off-kan gen yang mau berubah menjadi penyakit-penyakit berat, dan meng-on-kan sel-sel yang sehat. Nah, gitulah bahasanya. Nanti coba dibaca, Bu. Buku itu menarik sekali dan banyak dibahas di kalangan ilmuwan juga, penelitian tentang gen switch on, switch off.